Halo teman-teman, thank you so much ya karena sudah mau klik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait analisis pestal pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Tapi, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, kami dari kelompok 6, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yang beranggotakan Muhammad Prayoga Ramadhani, Elizabeth Putri Pamungkas, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Hafiz Ansari. Nah, materi mengenai analisis pestal ini merupakan salah satu materi yang dibahas pada mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang diampu oleh Dr. Randa Rawintan Endas binti MKom, MTQ M Hons, Akasia, CMA Aus. Nama Adaro berasal dari salah satu anak usaha Adro, yaitu PT Adaro Indonesia. Enadimsa salah satu BUMN Spanyol yang melakukan kerjasama eksplorasi di wilayah tambang daerah Kalimantan Selatan pada tahun 1982 hingga 1989. Perusahaan ini yang memulai kegiatan komersilnya di Indonesia pada tahun 1992 merupakan salah satu dari 5 eksportir terbesar untuk pengiriman batu bara termal dunia via laut dan supplier terbesar untuk pasar domestik Indonesia. Adaro Energi menghasilkan batu bara tipe subbituminous yang dikenal dengan nama Envirocoal. PT Adaro Energi Indonesia dan anak-anak perusahaannya terlibat dalam pertambangan dan perdagangan batu bara, usaha logistik dan infrastruktur batu bara, jasa kontraktor pertambangan, dan lain-lain. Setiap anak perusahaan yang beroperasi memiliki posisi independen dan pusat keuntungan yang terintegrasi dalam rangka menjadikan Adaro Energi kompetitif dan bisa diandalkan untuk produksi batu bara dan rantai suplai batu bara. Melalui anak perusahaan Adaro Indonesia, perusahaan ini mengoperasikan sebuah konsensi di Kalimantan Selatan yang merupakan lokasi pertambangan utama bagi Adaro Energi, yang melibatkan 3 pertambangan, yaitu Tutupan, Wara, dan Paringin. Adaro Energi juga memiliki aset-aset pertambangan di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Analisis pestal yang pertama yaitu ada analisis politik, di mana adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah seringkali menghambat investasi dan perkembangan bisnis batu bara. Daerah penghasil batu bara berlomba-lomba mengolah regulasi, walaupun regulasi itu diolah demi kepentingan politik dan bermotif transaksional. Contoh dari regulasi daerah yang dinilai memberatkan pengusaha batu bara yaitu adanya surat edaran tentang pemberitahuan batas akhir pengangkutan batu bara di jalan umum yang merupakan penindaklanjutan mengenai hal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Diketahui bahwa hal tersebut menghambat operasional mengenai batu bara karena diharuskan untuk mengangkut lewat jalur khusus ataupun jalur tertentu. Contoh kasus politik lainnya yaitu mengenai konflik lahan antara warga desa Kasio, Kalimantan Selatan dengan perusahaan tambang PT Adaro Indonesia, di mana PT Adaro Indonesia diduga telah melakukan pencaplokan tanah warga di desa tersebut dan melakukan pengambilan secara paksa hak atas kepemilikan lahan warga desa Kasiau, Kalimantan Selatan. Dalam menanggapi kejadian tersebut, PT Adaro Indonesia kemudian melakukan klarifikasi melalui Community and Media Relation Department Head PT Adaro Indonesia. Ditegaskan bahwa tidak adanya status quo atas lahan seluas 10 hektar yang dipermasalahkan sang pemilik lahan di desa Kasiau, Kalimantan Selatan. Pihak PT Adaro Indonesia kemudian mempersilahkan warga desa Kasiau untuk menempuh jalur lewat perdata yang dimana kemudian pihaknya akan patuh dan tunduk terhadap keputusan hukum yang berlaku di NKRI. Konflik lahan tersebut terjadi sejak 2016 dan menjadi besar, tetapi kasus ini tidak menghambat operasional perusahaan PT Adaro Indonesia dan sampai saat ini masih berjalan lancar dan normal untuk memasok batu bara sebagai kebutuhan energi nasional. Selanjutnya di bidang ekonomi. Harga batu bara acuan mengalami kenaikan pada awal bulan Desember tahun 2020
yang disebabkan oleh banyaknya permintaan pasar global terhadap batu bara serta adanya penandatanganan kesepakatan ekspor batu bara Indonesia ke China. Walaupun sempat mengalami koreksi pada tahun 2021, adanya permintaan akan batu bara yang terus meningkat menyebabkan kenaikan harga batu bara terus berlanjut hingga saat ini. Apabila kita hitung, total kenaikan harga batu bara dari awal bulan Desember 2020 hingga tanggal 5 Mei 2022 sudah mencapai 407%. Melihat kenaikan akan harga batu bara dan juga permintaan yang terus meningkat, PT Adaro tidak menyia-nyiakan peluang mereka akan hal tersebut. PT Adaro berencana untuk memproduksi batu bara sebanyak 58 juta hingga 60 juta ton untuk tahun ini, yang mana angka ini lebih tinggi dari volume produksi mereka tahun lalu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dari PT Adaro. Selain itu, terdapat peluang lain yang bisa memperkuat kinerja dari PT Adaro, seperti banyaknya sumber batu bara yang masih tersimpan di Indonesia dan juga pemanfaatan batu bara yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ya, selanjutnya ada analisis sosial. Sebagai perusahaan publik yang beroperasi di bidang pertambangan dan energi, Adaro meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial. Perusahaan mengakui adanya peningkatan dari upaya untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam seluruh aktivitasnya. Perusahaan melakukan investasi sosial baik dalam nasional maupun regional. Aktivitas investasi sosial kepada semua anggota grup yang terpusat di bawah pengelolaan Yayasan Adaro Bangun Negeri. Pada tahun 2013, sejalan dengan tujuan grup Adaro untuk menjadi perusahaan yang lebih efisien, Adaro melakukan konsolidasi untuk memprioritaskan kegiatan investasi sosial yang menekankan struktur yang lebih efisien. Program-program yang ada dievaluasi kembali dan diurutkan berdasarkan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat dan kemandirian. Sehingga dengan mengutamakan program-program yang lebih independen, yaitu tidak memerlukan terlalu banyak panduan dari Adaro. Selain itu, Adaro juga menjadikan tujuan pembangunan milenium sebagai panduan dalam implementasi program pengembangan masyarakat. Konsolidasi ini terbukti berhasil, menciptakan sistem yang lebih baik. Perusahaan memilih program yang mempunyai fokus di berbagai sektor secara signifikan dan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan kesehatan sekaligus. Jumlah program yang lebih sedikit membantu karyawan dalam mengelola dan mengawasi pekerjaan. Perusahaan telah membentuk tim pengawasan implementasi untuk memastikan bahwa hasil program investasi sosial sesuai dengan rencana serta untuk membuat rekomendasi langkah-langkah perbaikan. Adaro merekrut lulusan universitas setempat untuk menjadi anggota tim ini dan memberikan pelatihan kepada mereka dalam pengawasan dan evaluasi agar bisa tercapai tujuan Adaro dengan adanya lulusan universitas setempat yang menjadi data implementasi program pengembangan masyarakat. Perusahaan berinvestasi pada 5 program sosial, yang paling utama pengembangan ekonomi, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, perlindungan terhadap lingkungan, dan peningkatan sosial budaya. Perusahaan bahkan memberikan sejumlah bantuan berupa peralatan, pengelolaan, pelatihan, dan ceramah. Selain itu, pada akhir tahun 2021, PT Adaro berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional melalui penyelenggaraan vaksin gotong royong bagi seluruh karyawan beserta anggota keluarga, dan juga PT Adaro melakukan aktivitas rekrutmen maupun pengembangan sumber daya manusia dengan metode-metode baru yang lebih efektif dan efisien, seperti melakukan kegiatan secara daring dengan peralatan dan implementasi yang semakin baik. Ini juga salah satu langkah PT Adaro untuk melakukan dan meningkatkan keselamatan kerja pada perusahaan. Selanjutnya di bidang teknologi, lajunya perkembangan zaman berbanding lurus dengan permintaan akan kepentingan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini tentu memberikan tantangan kepada PT Adaro Energi Tbk untuk mengembangkan teknologi yang mempermudah pekerjaan yang dilakukan dan mempercepat proses digitalisasi. Yang diantaranya, yang pertama, penerapan sistem teknologi otomatisasi guna menunjang proses core supply chain di ROM stockpile PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia terdapat 11 ROM stockpile dengan karakteristik yang berbeda-beda yang harus dikontrol dan dimanage agar tidak terjadi kesalahan pada progres selanjutnya. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, PT Adaro Indonesia mengaplikasikan sistem otomatisasi dan teknologi pada ROM stockpile agar mencegah kesalahan pada proses selanjutnya.
Penerapan sistem ini selaras dengan tujuan utama, yaitu memuaskan kepentingan pelanggan dan nilai excellence serta melaksanakan PDCA, serta stabil dan mempersembahkan upaya yang maksimal untuk memenuhi keseimbangan optimal antara kualitas dan efisiensi. Yang kedua, teknologi hilirisasi batubara dalam bentuk gasifikasi untuk memproduksi metanol. PT Adaro Indonesia akan melakukan proyek hilirisasi coal to methanol yang berlokasi di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Status proyek saat ini masih tahap finalisasi, kajian, dan estimasi operasi komersial. Proyek ini bisa pada tahun 2027 dengan feedstock batubara mencapai 1,3 juta ton per tahun dan produksi metanol mencapai 660.000 ton per tahun. Yang ketiga, teknologi drone Terra Lidar One. Teknologi yang baru dipasarkan ini dirancang untuk kegiatan survei topografi maupun inspeksi 3 dimensi dan sudah diuji cobakan kepada perusahaan tambang PT Adaro Energi Tbk yang bertujuan untuk melihat pemanfaatan teknologi Terra Lidar One, mempercepat kegiatan akuisisi data survei, pengukuran stockpile dan kontur di area padat pepohonan. Drone tersebut diterbangkan di area site Adaro Tabalong pada ketinggian 70-100 meter dan dapat menjangkau area hingga 20 hektar dengan durasi terbang selama 15 menit. Cara kerjanya dengan menembakkan jutaan titik pancaran laser ke objek dalam satu waktu, yang kemudian dimodelkan dalam bentuk point cloud 3 dimensi. Tentu banyak beberapa keunggulan menggunakan drone ini dibanding menggunakan metode konvensional. Selanjutnya di bidang legal atau hukum, menurut undang-undang dan peraturan bahwa suatu legalitas perusahaan harus dikatakan sah dan perusahaan harus dilindungi oleh hukum. PT Adaro Energi Tbk mempunyai tim legal khusus dengan wawasan yang tinggi tentang industri pertambangan. Setiap perjanjian maupun kontrak yang telah dilakukan dengan pihak ketiga, maka laporan dan dokumen lain yang telah diterbitkan serta berpotensi menyebabkan adanya implikasi hukum terhadap kepentingan PT Adaro Energi Tbk diwajibkan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan divisi legal group. Tim legal harus memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan secara sepenuhnya. Status usaha PT Adaro Energi Tbk di Badan Hukum Indonesia sudah tertuang dan sudah mempunyai formulir hukum, yaitu Public Limited Company. Kegiatan operasi penambangan PT Adaro Energi Tbk didukung dokumen AMDAL dengan persetujuan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 434 tahun 2009 mengenai perizinan lingkungan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 175 tahun 2012 dengan kewajiban yang pertama memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan, yang kedua ketetapan yang harus dilaksanakan dalam suatu dokumen lingkungan atau izin lingkungan yaitu A. Deskripsi kegiatan seperti luas area dan kapasitas produksi. B. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan LB3. Dan yang terakhir, aspek mengenai pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengendalian LB3 dilaporkan untuk pelaksanaan dokumen lingkungan atau izin lingkungan. Selanjutnya di bidang lingkungan. Pada tahun 2021, PT Adaro Energi Indonesia kembali meraih predikat Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proper Emas kali ini merupakan yang keempat kalinya diraih oleh perusahaan. Adanya penghargaan Proper Emas ini menandakan bahwa PT Adaro telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam hal proses produksi, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan juga bertanggung jawab terhadap masyarakat. Predikat Proper Emas ini tidak hanya menilai pada satu aspek saja, melainkan dari berbagai aspek, mulai dari pengelolaan lingkungan, good mining practice, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar. Terdapat 3 program dari PT Adaro dalam upaya mereka meraih Proper Emas ini. Yang pertama, mengganti energi yang dihasilkan genset dengan PLTS. Dalam program ini, Adaro mengganti 13 genset yang mereka miliki dengan pembangkit listrik tenaga surya, yang dilengkapi dengan teknologi Smart Inverter yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua,
membuat sistem yang bernama Programmable Logic Controller Supervisory Control and Data Acquisition, dengan singkatan SCADA. Dalam program ini, Adaro mengembangkan suatu sistem yang bernama Programmable Logic Controller Supervisory Control and Data Acquisition pada fasilitas pengolahan air WTP T300 yang mengolah air limbah menjadi air bersih. Melalui program ini, air limbah yang dihasilkan pertambangan dapat dimanfaatkan sebagai air bersih, tidak hanya untuk kebutuhan internal perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ada upaya dalam melindungi keanekaragaman hayati. Dalam hal melindungi keanekaragaman hayati, PT Adaro bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan sejak tahun 2018 untuk melakukan upaya konservasi fauna endemik dan juga maskot Kalimantan Selatan, yaitu bekantan yang berada pada Pulau Bakut. Itulah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan terkait analisis pestel pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Terima kasih dan sampai jumpa.